Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mendukung kepemimpinan Kristen yang kuat di masa-masa sulit. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Hios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru, agar jika mungkin, ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang ditemukan dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16, memberi kita gambaran sekilas tentang momen penting dalam sejarah gereja Kristen mula-mula. Untuk memahami sepenuhnya konteks ayat-ayat ini, kita perlu melihat ke belakang, dan melihat narasi yang lebih luas dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah kitab kelima dalam Perjanjian Baru, yang berfungsi sebagai catatan sejarah masa-masa awal gereja Kristen, yang mendokumentasikan penyebaran agama Kristen setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16, kita menemukan Rasul Paulus dalam perjalanan misionarisnya yang ketiga. Paulus adalah seorang pemimpin Kristen yang bersemangat, yang memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan Yesus ke berbagai wilayah di Kekaisaran Romawi. Pada titik narasi ini, Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, sebuah kota yang penuh dengan makna keagamaan, dan juga potensi bahaya bagi umat Kristen. Ayat-ayat spesifiknya menggambarkan perhentian Paulus di sebuah kota pesisir bernama Troas. Di sini, Paulus mengalami perjumpaan yang akrab dengan komunitas Kristen mula-mula. Dia memutuskan untuk tinggal di Troas selama 7 hari, menyediakan banyak waktu untuk persekutuan, pengajaran, dan dorongan. Tujuan Paulus adalah untuk bertemu dengan jemaat setempat, memecahkan roti bersama, dan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Namun ayat tersebut juga menyebutkan bahwa Paulus berangkat setelah hari pertama minggu itu. Detail ini penting, karena menunjukkan praktik umat Kristen mula-mula yang berkumpul untuk beribadah pada hari Minggu, untuk memperingati kebangkitan Yesus. Lebih jauh lagi, Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16, menyoroti sifat erat komunitas Kristen mula-mula. Keinginan Paulus untuk menghabiskan waktu bersama umat beriman di Troas, meskipun ia harus melakukan perjalanan mendesak ke Yerusalem, menekankan pentingnya persekutuan, dan saling mendukung di antara umat Kristiani. Sebagai kesimpulan, Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16, memberi kita gambaran tentang perjalanan misi Paulus, komitmennya untuk membina komunitas Kristen mula-mula, dan praktek-praktek yang muncul di gereja mula-mula, seperti halnya ibadah hari Minggu. Memahami konteks ini, membantu kita menghargai tantangan dan kemenangan gereja Kristen mula-mula, dan mengilhami kita untuk melanjutkan warisan iman dan persekutuan, dalam perjalanan kehidupan Kristen kita sendiri. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16, kita menemukan pesan mendalam yang sejalan dengan konteks kita saat ini, di mana kepemimpinan Kristen yang kuat seringkali membutuhkan dukungan yang teguh dari komunitas Kristen,
terutama pada saat-saat yang penuh tantangan. Narasinya terungkap ketika Rasul Paulus, dalam perjalanannya ke Yerusalem, singgah di Troas. Di sini, dia bertemu dengan sekelompok orang percaya yang bersemangat, yang berkumpul pada hari pertama minggu itu, untuk bersekutu dan memecahkan roti. Niat Paulus untuk berangkat keesokan harinya, menggarisbawahi urgensi misinya dan tantangan mendesak yang ada di depan. Pesan Tuhan bagi kita dalam konteks ini jelas, kepemimpinan Kristen yang kuat, agar efektif, memerlukan dukungan yang tak tergoyahkan dari komunitas Kristen, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Perjalanan Paulus ke Yerusalem penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, namun jemaat di Troas tidak goyah dalam komitmen mereka terhadapnya. Mereka berkumpul pada hari Tuhan, menunjukkan iman dan solidaritas mereka dengan pemimpin mereka. Narasi ini memotivasi iman kita, dengan menyoroti pentingnya mendampingi para pemimpin kita selama masa-masa sulit. Sama seperti orang-orang percaya di Troas yang mendukung Paulus, kita dipanggil untuk mendukung dan mengangkat para pemimpin Kristen kita, karena mengetahui bahwa mereka seringkali menanggung beban berat demi Injil. Di dunia, di mana kepemimpinan Kristen yang kuat sangat penting untuk membimbing umat beriman melewati kompleksitas kehidupan, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa para pemimpin kita membutuhkan doa, dorongan, dan bantuan praktis dari kita. Bersama-sama, sebagai komunitas Kristen yang bersatu, kita dapat memperkuat tangan para pemimpin kita, memungkinkan mereka memimpin dengan iman, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, pesan dari Kisah Para Rasul 20, ayat 13 sampai ayat 16 ini, menantang kita untuk menjadi komunitas orang percaya yang memberikan dukungan teguh kepada para pemimpin kita, memupuk semangat persatuan dan ketahanan, dalam menghadapi berbagai kesulitan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas Kristen kita, memberikan dukungan kita kepada para pemimpin kita di saat-saat sulit dan penuh ketidakpastian. Jadikan ibadah hari Minggu sebagai prioritas, tidak hanya untuk menghormati kebangkitan Kristus, namun juga untuk memperkuat iman kita bersama, melalui persekutuan dan persatuan. Dedikasikan waktu untuk berdoa syafaat bagi para pemimpin Kristen kita, memohon Tuhan mengangkat tantangan dan beban mereka, dan memohon bimbingan dan perlindungan Tuhan. Kita harus mencari peluang untuk menyemangati para pemimpin kita, dengan kata-kata penguatan, penghargaan, dan dukungan, memperkuat semangat mereka, saat mereka menjalankan peran dan tugas mereka. Kita harus selalu siap untuk menawarkan bantuan praktis bila diperlukan, dengan menyadari bahwa para pemimpin kita mungkin menghadapi situasi sulit yang memerlukan bantuan kita. Kita harus bersatu sebagai komunitas Kristiani, menunjukkan dukungan dan persatuan yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa secara bersama-sama kita dapat menghadapi kesulitan dengan iman teguh dan ketahanan yang kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas pelajaran yang kami peroleh hari ini. Terima kasih untuk teladan kepemimpinan Kristen yang kuat dan pentingnya dukungan komunitas Kristen di masa-masa sulit. Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu ketika kami berusaha menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Bantu kami menjadi komunitas yang suportif dan penuh kasih, selalu siap mendampingi para pemimpin umat dan rekan seiman di saat mereka membutuhkan. Semoga pertemuan-pertemuan ibadah kami menjadi sumber kekuatan dan persatuan, dan semoga doa serta dorongan kami menyemangati mereka yang memimpin kita. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan untuk membedakan kapan dan bagaimana memberikan bantuan praktis, dan bantu kami untuk tetap bersatu dalam iman dan tujuan bersama kami.
Semoga hidup kami mencerminkan kasih Kristus, dan semoga komunitas Kristiani kami menjadi terang yang bersinar di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.